berpotensi bersama-sama sambut pagi ceria. Semuanya ada di sini hanya di Morning Show. Bercanda, You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. Biasa po. Apa sih? Suaramu lo gak ada aku ketemu kok. Nggak boleh. Bully. Asli ini auto munek aku. Nggak boleh membuli gitu tuh, nggak boleh nih. Aku nggak boleh, aku ini jujur kacang hijau. Kenapa aku cuma nyanyi bercanda? Nggak boleh kayak gitu. Bukan aku membuli niatnya. Itu love language-ku kepadamu bahwa suaramu itu saking enaknya sampai aku pengen muntah gitu loh. Jadi love Please, language-nya kamu tuh lebih baik diem kayaknya. ini ya bullying ya, physical attack ya, bukan physical touch tapi physical attack as teman-teman. Ya buat tek-tekan. Nggak boleh, zaman sekarang itu kita harus berhenti namanya bully membuli nih. Kita harus ajarin Aku besti-besti. tuh nggak bully Besti, saya nggak bully. Itu cara aku untuk menyampaikan perasaanku yang paling dalam. Karena bukan sekarang bully. ini kan lagi banyak banget orang-orang itu yang ya Lagi viral sih emang. iya, apa ya namanya itu bercanda tapi jatuhnya tuh malah menjatuhkan, membuli. Karena bullying iya. Iya, 6 tambah 6 itu kan. Ayo, 6 tambah 6 rolas. Nemen. Oh, nemen. Ya kamu kok jadi caknan banget sih. Ya Allah, enggak, maksudnya gini loh. Kadang-kadang itu bukan maksud hati ingin membuli toh ya, tapi ternyata kamu tersakiti ya. Kalau ngomong gitu kamu sakit nggak sih? Enggak sih, aku semakin dibully semakin suka soalnya. Kan ada juga orang kayak gitu, kan setiap orang beda-beda dong. Iya. Kalau aku enggak toh ya. Kalau aku semakin dibully, semakin pengen tak bunuh orang itu. Gitu. Nggak boleh istighfar. Astagfirullah. Karena kadang-kadang apa yang dimaksud seseorang itu belum Nggak tentu sesuai. niatnya pun. Don't judge book by the cover. Itu dia, kita lagi banyak apa ya, orang-orang yang suka judgmental gitu kan. Yes. Habis dicat dia mental. Judgmental. Enggak, habis dijudge dipental no gitu kan. Coba kita akan lihat Viti yang satu ini nih, seperti apa Vitinya kita. Sebelum ke Viti, Apa? kamu belum nyapa besti-besti di rumah tuh. Ya ini kita sapa dulu setelah yang satu ini, Vitinya dilihat dulu. Oke. Coba lihat Nanti aku bully meneh. Bercanda. Sebuah video seorang mahasiswi yang menjadi viral karena keunikan nada bicaranya dalam mengatakan kata bercanda. Berbicara soal bercanda, Besti pasti setuju nih bahwa bercanda bersama teman adalah hal yang menyenangkan karena juga bisa menjadi salah satu cara untuk melepas penat. Tapi Besti, saat bercanda kita harus tetap berhati-hati dalam bertutur kata ya, agar tak menyakiti perasaan lawan bicara. Hati-hati ya Besti, jika lawan bicara kita sudah merasa tersinggung, apalagi kalau kita menyinggung dengan sengaja. Itu sih namanya perundungan. Perundungan atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih berkuasa terhadap orang lain. Perilaku bullying seringkali disepelekan oleh pelakunya dengan dalih bercanda atau menganggap hal tersebut sebagai candaan untuk mencari jalan keluar dengan mudah dari penginterogasian. Penting untuk diketahui ya Besti, bahwa bullying tidak hanya sebatas kekerasan fisik saja, tapi juga bisa dilakukan secara verbal, seperti menghina dan mencaci maki. Terkadang, perkataan yang kita anggap remeh dapat menyinggung perasaan orang lain dan berdampak pada kesehatan mental orang tersebut. Bahkan, tak jarang korban bullying memilih untuk mengakhiri hidupnya. Antara bullying dengan candaan tentunya memiliki batasan yang sangat jelas. Apabila yang dimaksud bercanda bersama teman, maka semua pihak seharusnya sama-sama merasa senang dan menikmati tanpa ada yang merasa tersakiti. Dan apabila yang disebut candaan tersebut terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik secara emosional ataupun fisik, maka itu yang harus dipertanyakan.
Apakah sudah benar perilaku kita terhadap orang tersebut? Dan jika sudah sampai tahap menyebabkan gangguan psikologis bahkan bunuh diri, masih bisakah hal tersebut dianggap candaan? Seperti pada video berikut ini Besti, yang menampilkan beberapa anak sekolah sedang berkumpul bersama. Seketika, penganiayaan dan perundungan pun terjadi. Dilakukan oleh seorang siswa yang menggunakan topi berwarna hitam. Parahnya nih Besti, pelaku menganiaya dengan memukul, menyeret, menginjak, bahkan menendang korban berkali-kali hingga korban tersungkur. Sementara korban tak melawan dan tampak tak berdaya. Besti, semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena sejatinya Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda. Maka janganlah jadikan perbedaan tersebut sebagai bahan ejekan atau permusuhan. Kalau udah sampai kayak gitu tuh bukan Itu bukan perundungan bullying ya. lagi tuh, itu udah penyiksaan. Kekerasan. Itu udah kekerasan, penganiayaan. Itu di kekerasan itu udah. Kalau yang seperti itu sih kalau aku juga nggak ada maaf, udah toy, nggak ada maaf kalau aku. Kalau saya sih keras masuk A1 nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Masya Allah. Seger deh. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Monggo Ibu silakan duduk. Oke. Aduh, siang-siang seger-seger semua. Ini ini contoh, masih pagi, contoh Bu. yang bagus. Gitu ya? Masih pagi. Contoh yang bagus, jadi datang-datang Iya, itu iya. memuji, Tapi bukan kan membuli. gitu ya. Paginya bukan habis subuh olahraga. Oh gitu Jadi ya pagi Bu agak ya. siang. Oke siap. Ini besti-besti belum disapa. Iya loh, besti-besti Ya. belum saya sapa. Selamat pagi Besti. Selamat pagi, sampai jumpa lagi bersama kita di Morning Awali Show. hari dengan kreasi. Gini Ini Bu kreasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Besti. Hari ini kita bahas tentang bullying. Bercanda Iya. itu bukan apa? Candaan. Bullying itu bukan candaan. Iya, Bullying itu bukan candaan. Ini tadi loh Bu, Toya itu tadi kan dia nyanyi ya kan. Coba diulangi lagi nyanyi. Bercanda. Kan itu bikin saya pengen muntah ya kan. Pakai gitu ya. Iya kan itu bikin saya pengen muntah ya. Terus dia bilang, Neng kalau kayak gitu tuh aku berarti dibully. Kan Iya. saya kan nggak mau jujur ya Bu ya. Tapi kok dia ngerasa dibully gitu loh. Kenapa ngerasa dibully gitu ya? Ya karena kata-katanya itu ini Emang ngomong apa sih? masa mau muntah gitu. Aku Ngomong cuma bilang muntah. kalau kamu tuh sebenarnya diem aja, nggak usah nyanyi. Kalau kamu nyanyi aku pengen muntah gitu loh. Itu kan nggak baik gitu Aku kan kata-kata. jujur toh ya. Dia bilang bohong sama kamu. Ih suara kamu bagus banget Loh, itu kan. lebih baik bohong atau asal orang lain tuh bahagia gitu. Aku nggak loh, mau Nek. bohongin diriku sendiri. Kan nggak enak soalnya. nanti jadi fake friendship ya. Sekarang udah zaman fake friendship. Gitu ya. Sekarang apa nih zamannya berarti? Apa? Sekarang zamannya apa nih? Zamannya itu fake friendship. Sekarang zamannya Bu, maksudnya Enggak, sering enggak. terjadi di kota-kota besar Sekarang itu. nggak fake friendship, Kenapa Bu? toxic relationship. Ah, sip, iya benar. Sebelum itu kita bahas, kita kenalan dulu Iya nih. dong, kenal dulu sama Ibu. Iya. Ibu, saya Neng Ani. Iya. Saya Asteria. Ibu Astria. Astria. Ibu Astria. Tanpa Niki tapi. Nggak pakai Oh Niki. Tanpa Niki. Kalau saya biasanya malah dipanggilnya itu Mimi Ria. Oh Mimi Oh, Mimi Ria. Karena Ria. katanya nama saya susah katanya. Astria susah ya Bu ya. Mimi Susah Ria. ngapalinnya. Enggak apa-apa Bu, nanti daripada keliru Mimi Astrea kan. Enggak boleh. Mimi Ria ini Mimi Ria. adalah psikolog, betul. Psikolog. Psikolog. Dia seorang Kebetulan psikolog. memang TV9 dan Morning Show ini menghadirkan psikolog untuk mengobati kita berdua yang sedang mental illness kayaknya ini. Astagfirullahaladzim, kayaknya itu cuma kamu deh. Oh itu aku Itu ya. cuma kamu aja. Iya. Terus deh ya dari tadi. Ya karena Justru ini- keceriaan kita dalam menutupi kesakitan kita. Berarti ini masking ya. Masking bener. Asal bukan masking depression. Iya. Oh iya, udah. Kalau kita depresi kita nggak bisa di sini dong. Tapi memang yang Mimi Ria akan bahas kali ini adalah tentang bullying tadi. Bullying ya, Yang Mimi. yang di mana- Tapi kayak saya tadi kira-kira termasuk bullying nggak sih ke Toya? Nah, bullying itu sendiri kita sebelum ngobrol jauh, apa sih bully, apa sih bullying Iya, gitu ya. iya. Bahkan saya suka ditanya, apa sih bedanya kekerasan sama bullying gitu ya. Ah, iya betul. Sebenarnya kalau bullying sendiri definisinya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menyakiti, ya, untuk menyakiti atau mempermalukan
dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Nah ini, Neng Ani Tapi tuh dia nggak lemah, Bu. Dia nggak Dan lemah. ada lagi syaratnya dan dilakukan berulang-ulang. Dan aku nggak berulang-ulang. sekali Berarti toh, boleh. Sekali, kalau sekali tok itu bisa Boleh ya, Bu, jadi ya? sekali tok ya. Oke. Kekerasan bisa jadi kekerasan verbal. Ah, ya. Artinya, jadi kalau bullying itu dia tadi syaratnya jadi tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja nih memang untuk dan bertujuan ya mempermalukan atau menyakiti dan dilakukan berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Bisa satu orang, bisa kelompok gitu. Pokoknya kita aku nggak suka nih sama Toya yang di sana. Awas ya ntar kalau dia masuk, aku ajakin teman-temanku gangguin dia. Kayaknya tuh suara hati yang aneh banget itu Oh kayaknya. gitu ya. Bu, Gitu kan, kira-kira sebentar. Ibu sebelum lanjutin nih ya, saya dengan Toya, mana pihak yang lemah, mana pihak yang kuat kalau menurut Ibu? Jangan dijawab dulu tapi Ibu, jangan dijawab dulu. Saya saat ini kan balik lagi masih di Morning Show. Awal dibagi dengan kreasi. Mimi Ria. Ini apanya Mimi Kade ini sebenarnya? Kalau itu artis ini bukan. Itu balik lagi ke tadi ya Mi ya. Ya, Kan gimana? tadi Mimi bilang bahwa bullying itu dilakukan pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Ya tadi kan Toya bilangnya saya membuli dia. Sekarang minta tolong ini dinilai pihak yang lemah mana, pihak yang kuat mana. Kalian so sweet semua. Enggak lah, artinya kalau tadi itu kan tidak berulang, tidak memenuhi syarat bullying ya, Oh, tidak itu bertujuan tidak memenuhi syarat mempermalukan bullying, gitu ya, ya kemudian kan? tidak berulang-ulang dan Berulang-ulang. nggak ada untuk menindas juga. Betul. Nah kalau seperti itu. Menindas enggak Bu, menghina ya. Sama aja Oh, sama dong. Tapi kalian di sini tadi kan hanya sekali gitu Iya. ya. Nah itu mungkin lebih ke arah kita melihat penggunaan kekerasan verbal. Iya. Nah artinya kekerasan verbal itu beda ya, kalau bullying berulang-ulang, kalau kekerasan itu bisa aja nggak berulang-ulang, tapi ketika ketemu orang siapa gitu, wah dia ngomongnya apa ya bahasanya, Tidak nyelekit, terkontrol ya. nggak enak, Ya, nyelekit, nyakitin gitu, buat nyesek gitu. Tapi memang kalau kita merunut ke belakang juga, bullying itu sampai sekarang masih belum ada hal yang benar-benar teratasi gitu ya. Iya. Ini Dan itu dia udah dari ya. zaman dulu deh Zaman dulu kayaknya sampai ya. sekarang Iya, tetap betul, ada terus betul. gitu. Kayaknya yang melakukan juga kayak nggak ada ketakutan sama sekali gitu loh. Nggak ada yang ditakutkan. Maksudnya kamu seperti itu kepada teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya dong, kita butuh minum. Karena bahasan kita Agak sedikit berat ya. agak sedikit mengandung Terima kasih. Mengandung umpan. mengandung umpan. Wah, morning tea ini morning tea ya. Morning tea bersama kami di Morning Show. Jangan kenceng-kenceng karena aku bilang mengandung rasaku padamu. Oh gitu. Yo. Nanti kita lanjutin di belakang. Makasih Nan. Makanya akhirnya sekarang itu yang dilakukan adalah penyuluhan untuk orang-orang yang korban bullying, bukan Iya. mencegah orang supaya tidak membuli. Itu kan kayaknya memang tidak pernah ada habisnya ya. Iya emang Sebenarnya kayak sih dua-dua terus sih gitu. ya. Dua-duanya Jadi ya. sekarang ini upaya pencegahan bullying itu sendiri gitu ya, banyak sekali terutama juga di satuan pendidikan Betul. gitu. Jadi ada lagi juga sekarang ini di sekolah-sekolah di satuan pendidikan ya, ada undang-undang yang undang-undang baru saya lupa ya, 45 tahun 2023 nggak salah, 48 atau 45, ini saya lihat lagi ya. Pokoknya tahunnya 2023 ya. Oh iya, jadi bagaimana sekarang di satuan pendidikan itu harus dibentuk yang namanya tim pencegahan kekerasan di sekolah. Iya, betul. Nah, yang dimana di situ ini lagi baru nih, lagi baru di launching dan rasanya semua juga lagi mempersiapkan. Jadi nantinya harapannya pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan itu di sekolah lebih dekat gitu loh, ke anak-anak itu bisa lebih dekat, di mana unsur-unsurnya juga ada dari pihak guru, ada perwakilan juga dari orang tua, juga ada seperti itu. Karena kalau saya lihat, ya, kalau saya lihat itu kan, kenapa orang itu akhirnya membuli itu karena melihat bahwa objek tersebut itu pantas dan layak sebenarnya kan. Dan Jadi, lebih sering terjadi di sekolah. Iya, jadi Di sekolah akhirnya satuan pendidikan. kadang-kadang hal itu tanpa disengaja dilakukan sama yang pihak yang lebih kuat, Iya. yang dimana Iya. mungkin maksudnya tidak seperti Bukan lebih kuat juga sebenarnya Bu ya, tapi merasa kuat. Merasa. Iya, merasa. Betul. Aslinya sih dia nggak kuat kalau dia sendirian. Iya. Makanya kan bullying itu kebanyakan Grup ya.
bergerombol Makanya gitu bikin ya Bu ya. Geng Nero dulu. Iya Nah, benar. Geng betul, apa. betul, Iya, iya. betul. Karena dia merasa dia kuat karena banyak orang ya kan Bu ya, kayak Benar. gitu ya. Dan bahkan memang sebenarnya ya kalau kita mau lihat ya pelaku bullying dan yang mendapatkan bullying gitu ya. Kalau kita lihat pelaku bullying itu biasanya merasa dia superior. Iya. Iya benar, Aku benar. tuh lebih dari kamu Iya, betul, gitu ya. betul. Nah, perasaan-perasaan itu kalau tidak diimbangi dengan nilai-nilai gitu ya, tidak ada aturan-aturan. Oh iya, aturan-aturan tuh banyak ya, baik aturan agama, aturan nilai-nilai normatif, diajarin di rumah mana yang boleh, mana yang tidak. Itu tuh perlu banget untuk mencegah yang namanya pelaku bullying. Oke. Pertama gimana? Pertama, yang harus diajarkan, dicontohkan itu adalah dari keluarga, dari orang tua gitu loh. Iya benar-benar. Jadi, Circle paling iya. dekat gitu Iya, ya. benar. Kenapa? Core-nya ya, berarti Core-nya, core-nya. karena Iya, kita betul. kan dibesarin dari kecil. Coba, Ya, masa bersama kita procot keluarga. udah langsung ke sekolah? Iya Kan betul. enggak juga betul, gitu ya. betul. Terutama ibu ya. Dua-dua. Jadi Dua-dua. kalau dulu mungkin kita lebih ngomong ibu, Ibu, gitu ya. Kalau iya. sekarang enak aja buat berdua, masa tanggung jawabnya satu. Iya. Peran iya. ayah dan peran ibu itu harus hadir. Betul. Karena ternyata ya juga dari apa namanya, ayah dan ibu kenapa harus hadir dua-duanya? Karena masing-masing itu memberikan contoh buat anak-anaknya Iya. secara masing-masing. Contoh nih, anak laki akan belajar maskulinitas itu dari ayahnya. bapak. Iya, Ya. betul. Anak perempuan akan belajar bagaimana dia sebagai wanita diperlakukan itu ya dari ayahnya. Berarti ayah harus hadir gitu Iya, loh. betul. Ayah harus hadir, ibu juga Ibu harus juga. hadir. Jadi Iya. dua-duanya harus Makanya hadir. kenapa akhirnya orang yang melakukan bullying itu kebanyakan, bukan kan kayaknya memang fatherless juga ya salah satunya. Ada salah satu Fatherless itu faktor juga ya, gitu tidak selalu harus, tapi itu kemungkinan bisa menjadi salah satu faktor. Kenapa? Saya dulu pernah ada seseorang yang cerita gitu ya, temen yang cerita, kebetulan dia berpisah, anaknya sendiri gitu. Padahal udah ada keluarga baru lagi gitu, tapi dia bilang, anakku itu ternyata kalau lihat temennya di sekolah tinggal sama mamanya, dia kok suka mukulin temennya. Nah, itu. Nah, terus dicari kenapa? Ternyata ketika ditanya, anak itu bilang, ya soalnya temanku tuh kok selalu diantar papanya. Nah, Ada artinya rasa cemburu. itu salah satu contoh saja ya, tidak berarti semua anak Ya. yang Iya, ada iya, iya, enggak betul. juga. Cuman artinya ketika itu terjadi kita harus cari tahu dulu gitu. Karena biasanya Observasi. justru pelaku bullying benar sekali kayak Ning Ani bilang tadi, sebenarnya pelaku bullying itu sebenarnya dia yang pengen nutupin Iya, Kelemahan. kelemahannya nunjukin, dia. jadi Betul, dia, betul. "Aduh, Merasa apa sih aja kamu kayak kuatnya begini?" itu, iya. Gitu. Tapi di dalam dirinya itu sebenarnya ya itu tadi nggak kepengen kalah sebenarnya. Betul, bisa Gitu banyak kan? faktor gitu ya, betul. tapi artinya di situ adalah bahwa ada nilai-nilai yang harusnya dia belajar dalam berelasi itu seperti apa, berempati itu Iya. seperti apa, punya batasan mana yang bercanda gitu ya, Bercanda, ya sama kan? mana yang enggak. Cuma sekarang yang terjadi kan mungkin karena kurangnya apa ya, keluarga inti itu dekat atau punya komunikasi yang kuat gara-gara mama dan bapaknya mungkin kerja kayak gitu kan, atau waktu yang terbatas yang sangat sedikit. Iya, kadang di itu dalam tadi kan keluarga. katanya ibu tadi bilang itu salah satu bentuk protesnya Iya, mereka protes. gitu Bu ya. Bisa Pengen gitu. diperhatikan, pengen Tapi anu tahu gitu nggak, ya. Ning Ani sama Mas Toya, kalau saya saat Iya. ini nih, Iya. saya nggak kurang setuju lagi dengan ungkapan bahwa karena ayah ibunya sibuk bekerja, nggak bisa gitu loh dia ngontrol anak. Enggak juga. Sekarang ini kan udah ada ini nih. Iya, betul. Jadi bukan alasan gitu ya Bu ya. Justru sebenarnya bagaimana kita menanamkan nilai-nilai, ngobrol ya, itu yang justru jadi sorotan gitu. Artinya walaupun orang tua bekerja, walaupun jauh mungkin ya, tetapi komunikasi sama anak itu kan tetap bisa. Masa sih kerja seharian nggak ada jam nggak ada makan waktu, siang ya kan, ya. Cuman sekedar hai lagi ngapain, tapi membina hubungan emosional yang dekat antara orang tua dan anak itu penting banget. Kenapa? Kalau hubungan emosionalnya oke, Terbentuk, kita gitu ya. bisa ngobrol sama anak-anak tentang batasan-batasan, nilai-nilai. Anak ada masalah, dia nggak takut gitu loh untuk Ya. ngobrol. Untuk curhat ya, walaupun nggak orang langsung tua, ketawa-ketawa iya. gitu ya, mungkin agak takut-takut, tapi dia tahu ada ada tempat ketika dia bingung, Iya. ada untuk bertanya, ada bahu untuk menangis ketika dia Masya sedih. Allah.
Jadi memang kuncinya adalah komunikasi toh Komunikasi ya. dan juga tentunya orang keep tua, in ya. touch ya antara anak dan orang tua. itu Emotional jangan connection, jadi ketahanan keluarga itu yang awal sebetulnya. Yang pertama, bagaimana anak diajarkan kasih sayang. Dia dapat kasih sayang, dia diperlakukan, itu akan membuat nanti dia tumbuh, oh berarti aku memperlakukan orang lain juga begitu ya. Kita ngobrol nih contoh, nggak boleh ya kekerasan, kamu ngomong sama orang jangan teriak-teriak, tapi di rumah Iya, anaknya yang salah, dicontohkan ya, benar. Nah. Karena anak itu merekam apa yang dia lihat dan Yes, kemudian benar. menirukan. toh Tapi ya. sebenarnya kalau saya tahu juga kebanyakan orang-orang yang anak-anak yang ngebully itu justru dari keluarga-keluarga yang memanjakan dia sebenarnya. bisa. Contoh Benar. kita kan kemarin kayak potongan Serina ya kayak Iya, Sangga. benar-benar, Itu kan dia benar. manja banget, tapi di luar dia membuli Menunjukkan teman-teman. ingin aku, ya Iya, benar iya. pembuktian diri gitu loh, Pembuktian pembuktian diri. Jadi faktor penyebab bullyingnya sih banyak ya, menjadi pelaku bullying. Yang jelas satu, dia menjadi pelaku bullying itu kan berarti dia tidak There is paham something wrong gitu ya. nilai-nilainya ya, tidak ada nilai-nilai yang dia harus belajar bagaimana sih berhubungan baik dengan seseorang. Jadi bagaimana berelasi yang baik dengan seseorang itu dia masih kurang. Kedua berarti empatinya. Nah, kalau dia bisa berempati harusnya ngeliat orang kesusahan bukan malah dibully gitu Iya, kan, betul. seperti itu. Harusnya dibantu. Dirangkul gitu kan. Tapi Iya, berarti kan bukan makanya- berarti kalau dimanja atau diperhatikan Bisa. sebegitunya bukan berarti tidak ada kemungkinan dia Betul. menjadi pelaku sebenarnya. Karena justru menjadi pelaku itu kan dimanja itu kan menurut kita nih ngelihatnya Iya. dia dimanja. Sebenarnya dia sendiri udah nggak enak. Aku nggak mau begini, tapi nggak bisa Soalnya anak protes. itu berkembang gitu kan toh ya. Karena dia dimanja nggak bisa protes, malah diledekin kan sama temennya. Ih anak mama, anak mama. Wah, jadi akhirnya dia mau nunjukin Menunjukkan. aku bukan anak yang manja gitu. Jadi keluarnya keras. Itu tuh bisa jadi Makanya kan seperti itu. pelaku bullying itu kalau menurut saya bener apa enggak ya Bu ya? Ini minta tolong dikoreksi. Kalau anak yang melakukan bullying ini tidak boleh dia disalahkan serta merta dia gitu. Jadi Iya, faktor bener. apa pendukungnya ini orang tuanya, ininya ini gitu ya. Anak menjadi pelaku bullying gitu ya. Jangan namanya anak, kalau anak-anak itu ada undang-undang perlindungan anak Iya, ya. betul, Nah, betul. namanya anak-anak ketika dia melakukan kesalahan, anak itu butuh dibimbing, diberitahu. Jadi ketika ada anak menjadi pelaku bullying atau menjadi korban bullying, tugas kita yang dewasa inilah yang harus ngedeketin mereka, ngobrol, cari tahu kenapa kamu melakukan Alasannya. itu, dan ajarkan mereka kamu harusnya gimana sih gitu. Jadi dari situ malah biasanya justru bisa ketahuan, oh ternyata ada masalah A atau ada masalah mau protes sama orang tua nggak berani gitu, atau ada masalah dia merasa punya kekurangan Iya, supaya aku pengen nggak menunjukkan, diolok-olokin, iya, aku dulu deh yang gagah. Kan ada ya kadang-kadang di pelajaran dia nggak oke, Iya. karena dia pelajaran dia nggak oke, dia pengen menunjukin dengan dia jadi bandel Betul, misalnya betul, ya, ini betul, contoh-contoh betul, betul. aja. Artinya banyak faktor yang kita memang harus cari tahu, Iya. tapi yang jelas ketika pelaku bullying melakukan bullying itu satu pasti di situ ada hal Reasonnya, yang ada ada alasan, reasonnya, ada ah. alasannya. Setiap anak melakukan sesuatu, nggak usah setiap anak deh, kita pun melakukan sesuatu pasti ada alasan di balik itu. Ya, oke, obrolan kita semakin seru. Tadi Iya. kan kita udah bahas tentang yang pelakunya. Sekarang Sekarang- mau korbannya, tapi setelah yang satu ini. Seru banget ngobrol sama Mimi Ria ini memang ya. Kayak gak ada habisnya loh. Saya tuh berasa kayak punya ibu kedua gitu karena tempat mengadu Bu, saya tuh ibu, sudah ibu tahu masih kemana. terima pendaftaran anak gitu ya? Enggak, pendaftaran anak gitu kan? Pendaftaran anak, saya lagi jadi anaknya. begitu. Iya, Tapi kamu karena nggak kepengen warisannya ibu Miriam kan? salah satunya. Tahu nggak yang bikin enak ngobrolnya? Iya, Karena iya. hostnya juga oke-oke. Oh, Tepuk tangan dong buat kita sendiri. Kembali Iya, lagi iya, ngomongin iya, soal iya. bullying. Nah tadi kita bahasnya kan memang soal pelaku. Pelaku bullying. Sekarang kita bahas tentang korban. Yang Korban. dimana pastinya lebih banyak korban ini sebenarnya lebih banyak Ada dan korbannya. akhirnya yang terjadi tingkat meningkatnya bunuh diri. Ah iya betul. Menyiksa Bisa ya, diri. itu yang paling yang parah-parah itu bisa Paling sampai parah ke situ, emang benar dan banget. sering terjadi. Dan kalau di daerah saya tuh kebanyakan mahasiswa loh. Mahasiswa gitu Mahasiswa, ya. iya. Walaupun sebenarnya saya pun pribadi kalau boleh mengaku saya juga korban bullying. Tapi yang saya pilih adalah saya buktikan kepada orang yang bully saya bahwa saya bisa. Yes. Kan curhat dari hati yang paling dalam Ya deh, karena Toy. kan sebenarnya orang kita tuh gak bisa menghindari orang-orang yang bully Iya. kita ya nggak sih? Ini Benar. Dan apalagi kalau kita yang udah dewasa ini ya Bu ya. Kayak aku juga pernah sih ya jadi korban bullying itu Aku juga sampai pernah. Iya. Ah ya kan Ibu ya. Siapapun pasti kayaknya pernah ya. udah pernah Iya. pernah merasa jadi korban bullying dan
apa yang kita lakukan, alhamdulillahnya ya, sampai sekarang kita masih ada di atas bumi ini ya kan. Karena Berarti kita kan yang merubah, positif gitu membuat kan. hal itu menjadi sebuah apa ya, Cambuk cambuk supaya gitu kita ya. tuh lebih baik gitu ya. Motivasi Benar, gitu. benar. Itu kalau yang positif, Positif, Bung ya, ya. yang- Ya, kalau yang Bener banget, karena gini, menjadi korban bullying gitu ya, mungkin setiap orang kan punya karakter yang berbeda Ya. nih. Paling gampang nih, ke saya aja ya. Kadang-kadang ketika ketemu temen nih, lama gak ketemu, reuni, ini udah ibu-ibu gitu ya kita ya. Kita. Berdua. Nah, terus habis gitu ketemu nih, halo Jem, apa kabar? Lama gak ketemu gitu. Kok sekarang gemukan? itu Yang- satu kata yang remeh tapi menusuk besti. Itu kan nggak enak ya. kan? Ya Nah, benar. Ini contoh nih kayak gitu. Nah tapi ada orang yang ketika diobrolin begitu, biar aja, biar gemuk tapi aku oke kok. Biar gemuk aku pintar masak, biar gemuk aku punya prestasi yang bisa aku Betul. banggain. Ini tandanya makmur gitu. Tapi ada juga karakter orang yang ketika dibilang, kamu gemuk kan. Masa sih Bu langsung jadi insecure, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan dipikirin gitu loh. Bener, nggak mau makan dan lain-lain. bener, artinya satu, tergantung karakter seseorang gitu ya. Yang kedua, tergantung bagaimana dia, pola asuh seseorang itu juga mempengaruhi. Ada anak yang ketika ada problem solvingnya cepet. Ya betul, Nah, betul. tapi ada anak ketika ada problem ya Dipendem, nggak tahu, ya. itu bisa juga. Kemudian yang menjadi korban itu biasanya mempunyai hal-hal yang secara berbeda gitu ya dengan yang lainnya. Misalnya anak yang pinter banget, nah karena sering banget disuruh gurunya apa-apa dia. Nah kadang-kadang ada temen yang nggak suka, itu malah ngebully dia. Iya. Saya pernah Betul, ada kasus betul. waktu itu berapa tahun yang lalu ya, anak SD. Anak ini selalu dipilih oleh gurunya, selalu dia dipercaya. Ternyata ada teman-teman dia nggak suka, jadi dia diancam sampai dia nggak mau sekolah gitu. Nah, Betul, ya betul. ini salah satu contoh. Tapi ini nyata toh ya. Iya. Aku juga Nyata. punya murid juga kayak gitu. Bener Sampai ya? akhirnya boyong dari pondok, minta boyong dari pondok. Minta boy. Nah, artinya korban bullying itu satu tergantung karakter. Kedua adalah bagaimana dia juga diajari ketika kamu menghadapi masalah, apa yang harus kamu lakukan. Nah, Nah, itu dia. anak-anak itu butuh diajarkan. Ini loh bullying. Kita harus jelaskan bullying ini seperti ini, kekerasan seperti ini. Jadi kamu Harus kalau begini, gitu ya. kamu harus bisa tidak melakukan ke temenmu bullying karena ABCDE alasannya kita jelaskan tentang bullying. Kemudian kita ajarin mereka punya batasan. Kamu juga begitu. Nggak boleh temenmu menghina-hina kamu sampai bikin kamu insecure misalnya. Batasan. Kita sebagai orang tua ngajarin anak batasan bercanda sejauh mana gitu ya. Emang batasan misalnya kamu boleh main tapi jangan kepala dijedok-jedokin misalnya. Nah itu kita harus ngobrol. Iya. Kenapa? Supaya anak-anak itu punya referensi bullying itu apa, kemudian bagaimana cara How to, menjaganya, how to handle. Dan ajari anak-anak caranya juga. Kalau ada temenmu misalnya kamu dibully, kamu jangan diem aja, kamu harus berani say no, kamu Iya. harus berani bilang, kamu jangan gitu dong, kalau kamu ngomongnya gitu aku nggak suka. Ya contohnya tadi gitu ya, misalnya Kak Toya, kalian bercanda tadi ya, tapi Kak Toya bilang, masa aku dibilangin gitu, aku nggak suka loh dibilang kayak aku. Tapi ini kan bercanda, tapi sebenarnya pun juga itu kayak adalah gitu. hal yang baik. Jadi ketika anak-anak harus kita ajarkan ya, Seharusnya begitu. seharusnya bagaimana dia menjaga diri, tahu pengetahuan bullying pasti. Betul. Kedua, ajarkan anak setelah pengetahuan bullying do and don'ts-nya. Ya. Oke. Berarti apa yang boleh kamu berteman sama temenmu dalam relationship-nya, bercanda itu seperti apa yang boleh, apa yang tidak, kamu harus punya pagar, harus punya batasan. Boleh mainnya sampai gimana. Jadi anak juga tidak membiarkan dirinya direndahin sama temennya atau dirinya diperlakukan yang nggak bagus, itu anak udah bisa Membela diri, harus punya keahlian ya, untuk bela diri dia juga harus ya. tahu dulu begitu udah tahu berani menolak tadi. Betul. Jadi mempertahankan diri itu bukan berarti dia harus bisa karate, bisa Iya, enggak, tapi dia bisa say no, Say no. gitu. Jangan gitu dong, kamu tuh mukul tuh sakit loh. Alah cuma bercanda, ya bercanda, tapi digituin tuh sakit loh. Karena apa, kadang-kadang ada dua, ada pelaku bullying sengaja yang tadi bullying Ya. seperti itu. Kadang-kadang dia bilang, gitu aja masa sakit sih, punya standar yang berbeda. Betul. Nah, kalau Apalagi sekarang bersembunyi di balik kata-kata, gitu aja baper. lebay deh. Ih digituin. lebay kamu tuh gitu kan. Tapi nggak apa-apa, anak-anak perlu
perlu diajarkan dan dia biar bisa berproses. Terus ajarkan anak punya yang harus dibangkitkan lagi, punya konsep diri positif, percaya diri. Kenapa? Anak-anak yang dia ngerasa punya konsep diri yang baik, konsep diri yang positif, dia percaya diri, dia nggak gampang untuk direndahin, dia nggak gampang dibully karena dia berani loh ngomong tidak. Tapi ketika anak itu minder, dia nggak berani apa-apa, begitu kamu jangan macam-macam ya, kamu tuh kayak gini, udah Langsung bisa jadi dia mengkeret takut. gitu ya. Ya, Iya, nah iya, itu iya. perlu diajarkan juga, termasuk kesempatan anak-anak belajar problem solving. Iya. Jadi ketika anak-anak itu ada masalah, jangan terus kita sebagai orang tua take over terus. Nggak apa-apa sih, orang tua itu pasti sayang dan pengen yang pasti terbaik buat melindungi. anaknya. Tapi ajarkan anak juga untuk belajar menyelesaikan permasalahannya, termasuk ketika dia lagi berkonflik sama temennya, jangan langsung kita datengin, kita marahin gitu ya. iya. Tapi menurut kamu gimana Dek? Coba dong kamu ngomong Iya. begini ke dia. Seperti Terus kalau itu. menurut ibu nih ya, sekarang kan di Indonesia lagi marak banget kan bullying, sampai yang di TV-TV tuh ya, main Betul, keroyokan, betul. anaknya di Ya kan ini TV nih. Ini juga di TV ya. kan dipukulin dan lain sebagainya itu. Menurut ibu bagaimana tuh sampai kayak gitu itu? Iya. Jadi ya itu kembali Kecemasan. kembali lagi tadi ya yang kita ngomong ya, yang menjadi korban bullying juga biasanya seperti apa tadi. Artinya korban bullying dan pelaku bullying, anak-anak perlu tahu dulu nih definisi bullying itu apa, bullying itu contoh nyatanya apa, bullying itu dampaknya apa, menyakitkan ya. Tadi kayak kita bilang tadi ya, Bu ada yang sampai bunuh diri. Ya, karena bullying kalau memang dia cuman ya mungkin kalau yang ringan-ringan aja dan bisa teratasi it's okay. Tapi ada orang yang buat dia nggak berani ngomong, nggak punya tempat Nah, buat itu. curhat, nggak berani cerita sama siapa-siapa, ternyata sudah sampai bullyingnya udah bener-bener mengganggu dia, mengganggu dalam fungsi kehidupan sehari-hari, sekolah jadi takut, nggak berani ketemu temen. Nah itu kalau nggak segera dibantu bisa bahaya gitu, Bahaya. bisa terjadi dia stres, depresi, atau bahkan bisa sampai yang kemungkinan Suicide. terburuk Trauma. selesai. Ya. Pernah dengar nggak? Ada sih sebenarnya ada salah satu kisah nyata ya, tapi udah lama banget. Jadi dia dibully tapi cyberbullying. Ya, Oke. Di sekarang media lagi- sosial. Iya, Nah, tapi sampai sekarang sih Bu kayak gitu masih betul, betul. Jadi dia itu disuruh foto, kemudian fotonya disebar kemana-mana. Itu berapa tahun yang lalu ya? Ada itu Amanda Tots nih, nggak salah tuh saya lupa tuh Amanda Tots YouTube-nya. Dan ternyata dia diem, dikejar kemana-mana sampai pindah sekolah kemana-mana, tapi nggak bisa diberhentiin gitu ya. Akhirnya itu berapa tahun yang lalu, udah lama ya, mungkin 10 tahun, 8-10 tahun yang lalu. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. bunuh diri, betul. Dan itu sebelum dia meninggal dia bikin surat dan ada di video itu dia satu-satu dia bilang ini loh awalnya begini. Dan ternyata dia udah nggak tahu lagi harus seperti apa. Ya artinya bukan nakut-nakutin, tapi yuk kita sebagai orang tua kita lakukan upaya dulu di awal. Itu kan kemungkinan-kemungkinan terburuk ya, dampak Iya. kekerasan ya, bisa terjadi gangguan fisik, bisa luka kayak tadi nih, Iya. bisa luka, bisa kebakar macam-macam, bisa ada yang kehilangan anggota tubuhnya gitu ya. Ada juga selain fisik ya ke mentalnya. traumatik yang luar biasa itu kan Bener. sangat menyakitkan Bu. Betul, Iya. betul. Intinya kita harus aware juga ya. Harus aware. Dan itu Ini kita harus juga tugas aware ini utama sama yang satu ini juga mau lewat. Iya Kita harus iya aware iya dulu. iya oke oke oke. Silakan Besti Seru ya. silakan. Oke. Dan tetap di Morning Show. Awali pagi dengan kreasi. Masih bahas tentang awareness, kesadaran diri. Iya, betul, Yang dimana itu kesadaran sangat diri. penting bagi manusia ya dalam kehidupan ini untuk kita supaya tahu nih jangan menjadi korban bullying ataupun Iya. pelaku bullying. Dan apa namanya yang paling penting tuh support system dari keluarga. Betul, Ya Bu ya, betul. orang tua terutama. benar. Bahwa pendidikan kepada anak-anak tentang bullying dan lain sebagainya, how Iya. to kita menjaga diri dan lain-lain itu ya Bu ya. Jadi memang yang paling utama dari awal satu adalah keluarga. Keluarga itu yang ngasih tahu nih di awal, ngajarin dulu gitu ya. Bullying itu apa? Kita jelasin. Jadi gampang lah kita sebagai orang tua sekarang tinggal browsing aja Iya, bisa gitu ya. Parentingnya lewat Google. Loh, tapi kita kan bisa ngobrolin. Iya. Oh iya ya, bullying seperti apa? Contoh-contohnya apa yang kita nggak boleh. Berarti orang kalau dibentak-bentak tuh nggak enak loh Dek, kan malu di depan orang. Berarti adik juga nggak boleh gitu. Nah ini kan contoh nyata. Nah
ini bisa dilakukan oleh orang tua. Kemudian ajarin nilai-nilai. Betul, uswah itu Uswah penting ya. penting banget, nilai-nilai agama, nilai-nilai normatif, empati, belajar berempati sama orang gitu. Karena benar. salah satu untuk mencegah bullying adalah anak itu punya empati sama yang orang tinggi. lain, ya kan? Nah, untuk punya empati berarti anak juga harus belajar dulu nih, tugas orang tua lagi nih, mengenali, memvalidasi emosi yang dia rasakan. Marah, sedih, nggak enak. Kemudian gimana sih ngelolanya? Misalnya adik boleh marah, tapi kalau marah nggak usah mukul temennya, kan dipukul sakit. Sederhana ya, Iya. tapi sebenarnya itu sedang mengajarkan anak-anak berempati dan mengajarkan anak-anak nilai-nilai. Kamu nggak boleh berbuat gitu sama orang lain. Itu bisa membantu mencegah bullying. Terus sekarang yang paling sering terjadi itu Bu, insecure. Iya. Insecure itu Karena kayak akhirnya apa ya? kayak kurang pede gitu Iya. ya kan. Jadi orang-orang yang biasanya jadi korban itu mesti nggak pede, Iya. nggak percaya diri. Terus takut. Kan kalau mau cerita takut nih ya. Iya. Takut nanti malah lebih keras lagi bullyingnya terhadap dia kan gitu. Benar. Jadi memang makanya tadi udah orang tua yang ngajarin. Orang tua itu emang sumbernya Betul, ya. kuncinya Udah tadi ya. udah 3 ya, sampai bagaimana mengenali emosi, mengelola emosi. Supaya apa? Supaya bisa empatinya tumbuh tadi. Kemudian yang keempat yang juga itu diperlukan adalah membangun konsep diri positif pada anak. Kenapa? Supaya percaya diri. Percaya diri. Nah, itu. tapi kalau di rumah kadang secara nggak sadar kita ya sebagai orang tua bisa aja kok kemungkinan kita kelepasan. Aduh, kamu kok gitu sih, gendut gitu. Ini contoh ya, gitu ya. Misalnya, atau mungkinnya ada temen, ada dia misalnya karena mohon maaf mungkin ada jalannya lagi nggak oke. Kamu tuh anak perempuan jalannya kayak Iya, gitu. iya, Oh, benar. bebek gitu. Bebek. Akhirnya dipanggil bebek. Akhirnya karena anaknya gendut dipanggil Duti. Itu kan panggilan kesayangan. Oke. Mungkin ada yang tadi ya seperti di awal, karakter orang kan masing-masing macam-macam. Ada yang dipanggil Duti nggak apa-apa, tetapi ada yang itu ternyata bikin dia insecure. Begitu bikin dia insecure, Iya, maka benar, ketika dia nanti di luar itu akan mempengaruhi perilakunya dia. Jadi tugas orang tua itu membangun konsep diri positif atau percaya diri pada anak. Boleh ngeritik anak ya boleh, masa orang tua anaknya salah senyum-senyum nggak mungkin lagi ya kan. Tapi artinya ketika kita ngobrol sama anak kita, usahakan pakai pilihan-pilihan kata itu yang positif. Santun, ya, Bu, ya. positif, Dan menyejukkan. Itu TV 9 dong. Dan yang ya penting kan? jangan membuat anak itu di label. Iya. Coba ya saya tanya Iya, nih, iya. misalnya ini Kak Toya nih, sekarang kita pakai label. Iya. Labelingnya Toya ya. Kita lagi tempel labelingnya. di sini. Oke. Misalnya kamu nakal, kamu nggak pinter, kamu jelek, kamu banyak makan. Si paling Kamu, annoying. nah, kira-kira kalau di tubuh kita yang tertempel label-label kayak gitu, disuruh jalan fashion show, kira-kira pede apa Jalan. minder? Saya sih yes I am. Tapi kan untuk anak-anak Beda Bu, Ibu salah labelingnya dia. ini karena dia udah gede. Oh iya, Kalau benar, yang benar, masih benar. kecil Iya, gitu iya. ya, kita ditempel Udah takut ketemu sama orang tuh. Kita pasti akan begini karena Iya. ketemu orang kita insecure banget. Tapi ketika yang ditempel itu, kamu oke, kamu suka bantuin orang, Kamu kamu imut. baik, iya hal yang positif. Iya benar. Kamu kesana, it's okay. Ya, Pasti kita akan betul. akan kita akan secure gitu. Keluarga it's number one. Ya, jadi betul. salah satu mencegah yang utama adalah bagaimana orang tua membentuk anak itu punya percaya diri. Ya, Bu Membentuk sampai lupa karakter loh positif. saya, monggo Oh, diminum. iya. Ya, diminum dulu. Setelah Bu. kita minum, kita ke dapur untuk bikin kue bersama. Wah, Betul. Rich cream. pagi-pagi Biar tehnya bikin ada kue. temennya, bikin tehnya ada temennya. Biar tehnya tuh nggak sendirian. Karena kalau sendiri itu nggak enak. Moga-moga. Terima Monggo kasih. Ibu, monggo. Dan spesial kali ini Rich creamnya adalah kita bikin yang namanya Choco Trifle. Nah, ini Choco kalau tadi kan Trifle. kita bahas yang nggak pede. Ini ada yang salah satu ini yang chefnya ini kepedean malah. Kepedean. Saya kenalkan. Monggo Bu, Boleh, sama boleh. Toya ke Sini. dapur. Apa Silakan Ibu. resepnya menjadi kepedean seperti Ayo, saya ikut. chef. Iya. Nanti saya nyusul.
Aduh. Ini namanya Chef Fuad. Halo, Chef Fuad. Iya, monggo. Ibu juga harus ini belajar atau apa ikut untuk cara bikinnya supaya tahu bisa bikin di rumah nanti. Nanti kalau cara bikinnya saya cemilin habis nanti, bahaya. Nggak apa-apa. Gimana? Jadi ini nanti dilubangin aja. Oke. Terus nanti saya potong separuh. Ha-ha. Selagi saya bikin whipped creamnya. Nah, Oke. coba. Nah, whipped creamnya pakai rich Mimiria. cream. Pakai rich cream. Coba ya. Nah, coba. Iya. Harus jadi berapa biji nih? Bebas. Bebas. Oke deh. Jadi Ya. rich cream ini adalah partner andalan usaha. Ya, Jadi tentunya. kalau udah pakai rich cream pasti auto cantik, mengembang maksimal, fabric cream. Apanya yang mengembang? Apanya yang mengembang? Saya emang. Ini gimana nih ininya, dorongnya? Oh, Pakai pakai sendok. Nah, sip. Terima kasih, Kak. Biasanya suka masak juga nggak Mimiria di rumah? Suka dong. Suka ya. Bikin Suka ini dulu masak ya. dan suka makan. Kalau Mas Toyo sukanya makan. Nggak suka masak kalau saya. Tapi kalau Mas Fuad sempet nggak pede juga nggak Mas Fuad dengan ukurannya yang segini? Sempet nggak pede. Dulu kan sempet kurus kan. Masih proporsional kan. Sekarang udah kayak gak kurang. Jadi kayak sempet, waduh kok jadi segini gitu loh. Kenapa yang bikin kamu pede? Terus ya mencoba menerima diri, berdamai dengan keadaan lah ya. Itu dia juga, iya rasanya juga ya. Bener. Berdamai dengan diri Terus sendiri. kalau bercandain ya kadang bercandain diri sendiri. Belum orang lain yang bercandain. Loh, tapi itu bagus loh. Itu namanya kan coping strategi, ya kan? Apa dong, ngoping gitu atau gimana? Kok nguping? Ya strategi buat menghadapi hal-hal yang nggak nyaman. Karena namanya orang hidup kan nggak mungkin kayak yang apa ya, semuanya selalu berada di zona nyaman. Nah kadang-kadang kan ada hal seperti itu. Tapi salah satunya bener nggak sih yang buat pede juga karena Mas Fuad ini punya kelebihan. Salah satu kelebihannya bisa bikin kue, jadi Kirain perutnya, chef. bukan? Perutnya Enggak, oh. Nah ini termasuk apa ya? Ini family pack. Ini termasuk aku sayang sama Mas. Family Gitu pack. ya. Ya, biasanya kalau kita bercanda nggak cuman gini sih, kadang itu rasa sayang. Physical attack ya, lanjutnya ya. Oke. Oke, ini bentar lagi jadi. Bikinnya bentar aja, cuma 4 menitan. Oke. Udah mengembang sempurna nih, udah kelihatan ngembangnya tuh. Memang bisa cepat mengembang kalau pakai cream ini ya. Enak ya? Enak, ini udah ada flavor vanilanya di dalam. Oh sudah nggak pakai gula? Berarti udah Nggak manis pakai ya? gula, Udah ada berasa? fiber creamnya di dalam. Jadi ya itu tadi karena Jadi Yes. tinggi serat. Sip. Kita kasih flavor sedikit. itu apa itu? Ini kecap manis. Oh ada kecapnya juga. Ada kecapnya juga. Ini kecap manis nih. Ya enggak dong. Ini tinta bolpen. Dan untuk yang pengen dapetin the cream bisa dapetin di mana saja. Di mana saja. Nah, ini udah jadi Kayaknya nih. kok asik banget. Asik dong. Iya, asik ini aku bikin bulat-bulat. Oh iya, bulatan coklat. Anak kompleks sebelah gabung. Takut. Astagfirullahaladzim. Bisa Awas dibantu kamu. masukin ke sini? Oh iya saya bisa kalau masuk. Hati-hati kamu kalau lewat depan rumahku. Walaupun saya bikinnya nggak secantik Chef Fuad gitu ya. Hah? Tapi lumayan Fuad cantik bulat ya, ya. Bu? Bulat, Bulan bulat. cantik ya, Bu? Bikinnya ini cantik maksudnya bulatnya. Nah, ini aku bagi 2. Oke. Aku masukin Oh sini. dimasukin. Harus masuk gelas ya? Harus masuk gelas, bisa masuk ini juga, masuk gorong-gorong bisa. Sambil survei maksudnya, Bu. Kenapa kue dimasukkan gelas, bukan pertanyaanku? Bawa politik nggak boleh. Iya, Enggak, maksudnya membersihkan ini loh, membersihkan. Membersihkan apa? Kotoran-kotoran Oh, kotoran-kotoran. yang ada di pikiran kita. Bener. Ya karena dia kotor banget pikirannya. Kalau sudah, ini juga bisa buat kayak apa Ya kayaknya kok enak gitu Bisa ya. buat Iya. filling, feeling. bisa buat decoration cake bisa. Feelingku nggak enak sama kamu, Ana. Happy ini Dendam enak kesumat. Iya. Jadi kalau bikin sus bisa buat Bisa buat isinya ya. isinya, bisa. Oh gitu. Kita Tinggal dikasih rasa-rasa ya. rasa yang pernah ada nggak bisa. Rasa yang pernah hilang. Oh, Jadi ini bisa bikinnya kreasi dessert gitu ya. Oke, apa bisa pegangin sebentar. Ya. Ini tak bagi lagi. Oh. Aku pengen mecotot itu. Boleh? Selamat. Itu namanya pembulian. Iya.
Pembuli ya. Iya katanya ibu. Kalau berulang-ulang. Silakan kalau mau Ayo mencodot-mencodotkan. ibu coba Tan. Coba Oh, ibu. Miriam. Kalau saya takutnya nggak ditaruh di sini tapi apa-apa. masuk ke mulut. Loh, Nggak langsung. sabar. Nggak sabar. Ibu ini langsungan kayaknya. Soalnya menggoda, asik juga ya. Asik ya. Dan dia bentuknya bagus ya, nggak leleh ya. Enggak. Nggak Nih, cair terus gitu maksudnya. atasnya dikasih buat yang terakhir. Kadang-kadang kan kalau saya pakai krim-krim gitu ya, kadang-kadang ngocoknya lama. Lembek gitu malah dah, jadi Bu, ya, lembek. Nah ini coba lihat cantik kan, loh. Atasnya dikasih cut. Gini. Oke. Biar Muncrat. ini. Ya, rich cream ya berarti. Ya udah kalau gitu ganti. Gini. Ya. Ih, cantik. Yang ini. Cantik. Tapi ini kurang ya kak? Enggak ya? Nggak apa-apa. Ini dia. Wow, namanya apa tadi? Triple. Choco triple. Triple karena layernya ada 3 gitu, makanya triple gitu kan. Nih. Choco triple Bikinnya kayaknya. cuma 2. Bikinnya cuma dua. Khususon. Mesti gitu kamu. Yang satunya dibagi. Kamu mesti gitu kamu. Dibagi. Kamu nggak cinta ya sama Biar aku? rukun. Oh, rukun. Habis. Oke. Dia salah satu lagi. membela diri kan dia kan selalu dibully. Dia Biar membuli rukun. baliknya adalah dia cuma kasih kita 2. Awas kamu. Makanya dari awal harus dibaik-baikin. Iya, An, aku tuh rugi kalau nggak baik sama kamu. Iya dong. Ini dapatnya dikit soalnya. Daripada beli di warung ijo satu minuman berapa puluh ribu. Lah makanya lihat di TV hijau aja. Nah. Ya kan? Kamu kok Silakan. lama-lama kok Lagi. ini belum Oh belum dikasih ini. Belum dikasih Ya, triple ya lagi. lagi. Wow. Ih, cantik. Nice Kayak to meet gue. you ya. Nice to meet you Krimnya too. juga cantik. Digawe ini loh. Nggak mau makan tak? Mau kita coba ya langsung ya, boleh ya? Gak apa-apa ya, nanti ini buat Mimiria. Satu lagi mana? Itu tadi tak kasih 2. Mana? Oh, ini loh satunya ya Allah. Ini sekarang dicoba Ibu, Mimiria. Coba. Coba. Oke. Nah, Ayo kita satu coba. Mimiria, satu aku. Ada lagi sendoknya. Kamu nggak usah. Nggak apa-apa. ya? Nggak usah. Mimi aja. Oh gitu. Saya puasa. Makanya saya iya. tadi kok nggak asing sama ibu ini siapa ya? Ternyata ya. Enggak. Ternyata. Tetangga sebelah. Oh gitu. Kalau saya enaknya gini Mas Toya. Oh langsung gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok enak kamu? Aku juga mau kayak gitu aja. Enak banget. Insya Allah. Say thank you to Fuan. Terima Terima kasih. Thank you Rich Cream. Rich Cream partner andalan usaha. Ya sudah, kita mau lanjutin makan. Berarti kita Iya. harus akhiri dulu nih Mimiria. Iya. Oke. Terima kasih banyak buat Mimiria yang sudah hadir ke sini. Iya, terima Terima kasih kasih Mi. banyak. Terima Jangan kasih kapok juga. ya datang ke rumah saya ya Mi ya. Iya, Dening Ani. Insight-nya luar biasa dan Betul. sangat berguna ya. Pengetahuannya hari ini kita ngobrolnya daging semua Besti. Dan kita harus nggak cuma diobrolin, tapi yuk kita praktekin karena nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna, Yes. nggak ada manusia yang sempurna deh pokoknya. Tapi gimana kita belajar terus Berusaha, tiap hari ya kan? lebih baik. Tuh, jangan lupa tuh saksikan Morning Show cuma di TV 9 Nusantara. Kita pamit dulu, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.